Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa Dakin Palur. Senang sekali dapat bertemu kembali pada hari Minggu 27 April 2025 karena saya diberikan kesempatan untuk dapat bergabung menyampaikan materi dalam program Umat Saling Menyapa yang mungkin dapat ada yang kita petik ataupun Bapak dan Ibu dengarkan untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dalam program Umat Menyapa di hari Minggu ini 27 April 2025, saya ingin mengambil materi ataupun memberikan judul memaknai sebuah berkat Tuhan atau memaknai sebuah mujizat dari Tuhan. Berkat ataupun mujizat yang kita dapatkan boleh berupa apapun, boleh berupa materi, kesempatan, boleh berupa kebahagiaan juga. Namun sebuah peristiwa yang mengecewakan, sakit, kegagalan itu juga dapat kita maknai sebagai sebuah berkat ataupun materi dari Tuhan. Karena dari situ kita mungkin dapat belajar, dari situ kita dapat introspeksi bahwa kita kurang sesuatu. Kadang-kadang manusia dalam meminta sebuah permohonan kepada Tuhan ada rasa kekhawatiran, ada rasa tidak percaya diri, ada rasa yang tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyampaikan bahwa janganlah kita itu khawatir tentang apapun, tapi kita diminta untuk menyatakan segala hal keinginanmu dalam Tuhan melalui doa, permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita manusia akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Tuhan. Tapi ada orang mungkin yang sama-sama kita kenal tidak menyerahkan segala sesuatunya dalam menghadapi sebuah masalah, namun kepada kekuatan yang lain. Ada yang kepada orang tertentu, ada yang malah meninggalkan Tuhan. Ada yang pindah ke blok barat misalnya, di blow up, di viral segala macam. Nah, saya kira ini bukan menjadi ajaran yang kita anut. Karena Tuhan juga sudah berfirman bahwa dalam apa yang kami minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini sebuah jaminan sebenarnya, bukan janji lagi. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang kita minta asal kita sungguh-sungguh menyerahkan di dalam Tuhan, jangan khawatir. Hanya masalah waktu, masalah kesabaran, masalah kesetiaan kita. Tapi satu hal lagi Tuhan ingatkan bahwa kalau kita meminta sesuatu di dalam doa, kita tidak boleh di tempat umum. Kita diharapkan untuk masuk dalam kamar. Dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat sehingga dan membalas kepadamu. Jadi kita memang diminta untuk berdoa di tempat yang private agar kita juga dapat menyampaikan kepada Tuhan, agar kita dapat berkonsentrasi untuk meminta kepada Bapa kita. Saya mempunyai pengalaman yang seperti itu juga.
saya lama kerja di luar Solo, karena sudah puluhan tahun, maka saya berkeinginan untuk kembali, untuk bertemu dengan keluarga setiap hari. Orang tua saya mengajarkan, kalau kamu meminta sesuatu, sampaikan kepada Tuhan. Sebutkan saja, kamu mau minta apa, kamu minta kemana. Saya berdoa semoga Tuhan memberikan saya di tempat yang lebih dekat dengan keluarga, agar saya dapat di Solo, atau di Semarang, atau di Jogja, tanpa kita nyanya, Tuhan memberikan itu. Saya sempat menikmati bekerja di Solo, walaupun sebentar, kemudian bertempat di tempat yang saya sebutkan. Saya ke Semarang, tidak terlalu jauh juga. Dari situ kita dapat memperoleh makna bahwa kita diminta untuk selalu setia kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan juga berfirman bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa kita harus selalu setia di dalam keluarga Tuhan, di dalam alam pikiran Tuhan. Kita setiap waktu itu harus menyerahkan diri kepada Tuhan, jangan kepada kekuatan yang lain, apapun itu, kepada siapapun, karena kita sudah diberikan kekuatan, karena kita sudah diberikan bukan janji lagi, tapi Tuhan sudah menyatakan bahwa kalau engkau setia, kita akan ikut kepada Tuhan dimanapun sampai dengan akhirnya nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat gereja Jawa Jakin Palur, mungkin materi umat saling menyapa dari saya ini jauh dari sempurna, tapi dari hal yang coba saya sampaikan mungkin kita dapat merefleksikan, belajar, ataupun saling bertukar pengalaman bahwa kita selalu berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita setiap waktu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi.